dikenal sebagai salah satu negara yang menggilai sepak bola. Mengendalikan tumbuhnya supporter sepak bola di tanah air bukanlah masalah sepele. Apalagi hampir di setiap kota ada sebuah kesebelasan sepak bola yang amat dibanggakan warganya. Salah satunya adalah Persipo, yaitu Persatuan Sepak Bola Indonesia Purwakarta. Persipo adalah klub sepak bola Indonesia yang berbasis di Kabupaten Purwakarta. Klub ini berdiri pada tahun 1936 dengan julukan Laskar Badak Situ dan bermarkas di Stadion Purnawarman, Purwakarta. Tentunya, sepak bola tidak dapat dipisahkan dengan supporter, seperti halnya Persipo dan TDP. TDP atau biasa disebut Tifosi Della Purwakarta adalah kelompok supporter yang mendukung Persipo. Berdiri sejak 6 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Februari 2015. Mereka mendukung Persipo dengan cinta dan penuh dedikasi, tanpa kata lelah dan tanpa memikirkan Persipo berada di kasta yang mana. Karena bagi mereka, Persipo adalah segalanya. Cacian dan makian pernah mereka rasakan, begitupun dengan pengkhianatan. Banyak pelajaran yang mereka dapat dari setiap pertandingan. Bagi mereka, TDP bukan hanya sekedar kelompok supporter, namun lebih dari itu, melibatkan perasaan di dalamnya, yaitu sebuah kekeluargaan. Mendukung tim luar tanpa mendukung tim tanah kelahiran, sama halnya dengan mencintai pasangan, tetapi tidak mencintai ibumu sendiri. Untuk TDP luar biasa. Waktu saya nukangin tim Suratin nggak ada ya, dulu nggak ada. 2015 nggak ada supporter khusus Persipo. Palingan keluarga terdekat, rekan-rekan terdekat yang suka penikmat sepak bola. Kesini setiap kali ada event baik Suratin ataupun Linus, saya lihat garda terdepan itu TDP. Tifosi Della Purwakarta itu dibentuk itu tanggal 7 Februari 2015. Dulu tuh kita nggak ngambil nama yang sekarang TDP X Persipo 1936 ya. Dulu itu kita ngambil TDP 15 Pamiglia. Kenapa TDP 15 Pamiglia? Karena waktu itu kita menginduk ke sebuah firma yang di Purwakarta itu khusus tim lokal itu ada si Ultras Purwakarta itu. Kalau berbicara soal Ultras Purwakarta, mungkin ada beberapa orang ya yang harusnya bisa bercerita. Karena ya memang bukan saya satu-satunya orang yang ada di titik awal Ultras Purwakarta itu. Tapi untuk kesempatan kali ini ya izinkan saya untuk mewakili salah satu teman saya, sahabat saya yang kebetulan kini sudah ada di surga mungkin tepatnya saat ini ya. Justru Ultras Purwakarta itu lahir dan ada bukan saat Persipo sedang berjuang dulu. Ultras Purwakarta memang menjadi sebuah semangat yang lahir sebenarnya dan seharusnya ada itu untuk Persipo. Tapi titik awal Ultras Purwakarta ada itu adalah sebuah inisiasi dan penyemangat untuk mewadahi teman-teman penyuka bola ya. Saat Persika Depok itu hijrah ke Purwakarta. Tepatnya itu tahun 2014 atau 2015 saya kurang tahu, lupa lagi. Tidak ada latar belakang yang berbeda saat awal kita bergerak. Awalnya itu kita hanya segelintir penyuka bola dari sekitaran Jalan Veteran di Purwakarta, tepatnya di Gang Ampera, persis di depan Polres Purwakarta. Mungkin bila teman-teman ada yang pernah ingat, di era 90-an akhir kurang lebih ya mes Persipo pernah berada di sekitar situ. Dan itu juga yang menjadi salah satu alasan semangat untuk Ultras Purwakarta itu ada dulunya.
Dan bila berbicara soal sinergitas dengan TDP, mungkin semuanya dimulai lewat media sosial ya, seingat saya. Awalnya kita saling bertegur sapa di media sosial, lalu beberapa kali pernah dengan semangat yang sama berada di Purnawarman di awal-awal Persikad itu ada. Dan saya rasa juga Ultras Purwakarta itu bukan satu-satunya semangat yang ada ya untuk sepak bola lokal di Purwakarta ini. Terlebih saat ini ya sudah sangat menggila dan sudah sangat hidup semangat untuk sepak bola lokal di Purwakarta. Dan TDP adalah salah satu yang kini penuh semangat untuk sepak bola lokal di Purwakarta. Bukan saya tidak melihat yang lain, tapi semangat masing-masing tidak akan pernah sama. Walaupun dengan idealisme yang sama, akan ada satu yang menjadi pembeda. Tapi mari kembali pada poin utama. Mari semua bersama, mari semua satu suara untuk sepak bola lokal di Purwakarta. Pas kita terbentuk tanggal 7 Februari, kebetulan waktu itu ada tim dari Depok yang merger sama Kabupaten Purwakarta, namanya Persikad Purwakarta. Harusnya kan Persikad Depok, tapi diakuisisi oleh Kabupaten Purwakarta, jadi menjadi Persikad Purwakarta. Kita sempat ngedukung tuh beberapa uji coba, terus kalau nggak salah itu kita pernah ngedukung 1 kali match lawan tim asal Jawa Tengah. Nah, si Persikad Depok itu yang diakuisisi Kabupaten Purwakarta menjadi Persikad Purwakarta itu berada di kasta Liga 2. Waktu itu kita sempat ngedukung si Persikad Purwakarta itu. Nah, alhamdulillah ya, pas waktu kita ngedukung si Persikad Purwakarta itu kan sempat tuh liga dibekuin tahun 2015 kalau nggak salah, menporanya Imam Nahrawi. Ya, si PSSI-nya itu kan dibekuin, liga sempat mati total. Terus si Persikad Purwakarta itu uji coba lawan si Persipo. Nah, ketahuan kan bahwa si Persipo itu masih ada, tapi begitu kita tuh semua pada kebingungan kan lihat info si Persipo itu kemana sih, kok nggak ada, kok yang ada Persikad Purwakarta. Begitu uji coba, nah kok ada. Nah, dari mulai situ ya udahlah, kita habis pulang match itu kita ngumpul nih, sharing-sharing sama kawan-kawan yang ada di TDP 9 orang itu, gimana nih enaknya nentuin mau ngedukung si Persikad apa si Persipo. Sedangkan si Persikad kan tim merger asal Depok. Nah, kalau si Persipo itu kan udah pastilah tim kelahiran kita sendiri. Terus kita runding, adu argumen antar satu individu dan individu lainnya. Nah, lahirlah satu pendapat, satu hasil dari sebuah sharing-sharing itu, bahwa kita ya harus lepas si Persikad itu, kita lebih fokus ke Persipo. Emang satu bentuk kesalahan ya kan, kita lahir tanggal 7 Februari itu langsung mendukung tim yang hasil merger. Tapi kalau pikir-pikir, semua berhak salah sih untuk menjadi benar. Nah, sedangkan sekarang kita lebih konsisten ke Persipo Purwakarta. Jadi awal mula sejarah berdirinya TDP itu sendiri itu dari sekumpulan pemuda di SMA SMK Pasundan di Jalan Tengah. Awalnya tuh dari sekitar 8-9 orang pemuda, seperti kata Kapo C sebut. Di situ kita berinisiasi untuk mendukung tim lokal. Awalnya tuh di tahun 2015
terjadi merger antara Persikat Purwakarta dengan Persikat Depok dengan Purwakarta. Di situ kami mulai sadar, aware akan, oh iya, gimana kalau kita dukung tim sepak bola lokal Purwakarta, karena kita dukung tim luar mulu nggak ada apa-apanya cuy. Maksudnya kita nggak punya feedback untuk kota kita sendiri ya. Akhirnya kita di situ mulai dari Persikat Purwakarta dulu, karena jujur ini kita buka dosa kita awal di situ, karena kami mulai di Persikat Purwakarta sampai akhirnya kita sadar bahwasanya ini bukan kita, ini bukan klub kita. Di 7 Februari di situ sudah mulai deh kalau nggak salah di Liga 2 itu si Persikat Purwakarta itu. Kita sedikit sadar, akhirnya berunding dengan kawan-kawan bahwasanya ini bukan kita. Kenapa kita nggak dukung tim asli yang asli dari Purwakarta aja ya, karena setiap orang kan berhak salah untuk menjadi benar ya. Sampai akhirnya kita musyawarah dan akhirnya dari musyawarah itu terjadi hasil yang mufakat bahwasanya kita komit untuk dukung Persipura Purwakarta dari 2015 itu sampai sekarang, dan selamanya kita akan dukung Persipura Purwakarta. Awal mula pembentukan EBF bisa disebut Eastern Boys Pamiglia diawali dari segerombolan anak-anak Tifosi Purwakarta yang berdomisili di Jalan R.E. Marta Dinata. Apa sih misalnya ada yang nanya tujuan EBF? Tujuan pertama EBF, 1. Pemberontakan terhadap pemerintah untuk kedepannya Persipo Purwakarta. Terus yang keduanya, tujuannya bisa disebut tim baku hantamnya Tifosi Purwakarta. Misalnya ada kejadian konflik kecil ataupun besar, EBF pasti ada di situ, maupun di belakang ataupun di depan. Sebelum terbentuknya putaran boys ini, beberapa anggota kami sudah masuk ke dalam bagian Tifosi Della Purwakarta. Berangkat dari tekad yang kuat, kami membuat suatu wadah dari wilayah kami untuk mendukung Persipo Purwakarta. Dan akhirnya kami mengambil nama veteran boys itu dari tempat kami tinggal, yaitu di daerah veteran, yang dideklarasikan pada tanggal 20 November 2016. Didirikan oleh 3 orang remaja yang didirikannya Militan tanggal 14 Oktober 2019. Arti dari Militan adalah bersemangat tinggi dan pantang menyerah. Kalau Purwakarta diambil dari nama kota kita sendiri. Ya kayak sebuah kata yang dalam logo yang berbunyikan stand up for the pride, yang diartikan berdiri untuk sebuah kebanggaan. Kebanggaannya adalah Persipo. Militan
tidak mengambil nama tempat, karena anak-anak juga beda-beda tempatnya. Terbentuknya Purwa Boys pada tanggal 20 Juli 2019 dengan didasari 4 orang remaja yang tentunya loyal, mendukung tim lokal, militan lah gitu. Dan 4 orang remaja itu tentunya suka akan supporter lokal gitu, Persipo, tentunya Persipo itu. Juanda Crew didirikan pada tanggal 2 Juli 2018. Awal mulanya didirikan Juanda ya intinya untuk menyebarluaskan virus sepak bola yaitu Persipo Purwakarta di berbagai daerah. Dan Juanda punya logo tersendiri, yaitu mengambil dari ikon Bendungan Jatiluhur, itu Bendungan Insinyur Haji Juanda. Pada awalnya sih Juanda cuma ada Beberapa anggota sekitar 10 orangan lah. Dan kebetulan itu semua domisili di daerah Bundar sampai Jatiluhur. Media Kapten Halim 36 Boy berdiri pada tanggal 5 bulan 4 2019. Dari tahun kemarin sampai sekarang mau beranjak 1 tahun, kami baru beranggotaan 9 orang. Menurut gua pribadi bagus ya dengan adanya Persipo, walaupun ya tergolong tim plat merah, tim Liga 3, tim ecek-ecek, tapi di sisi lain si Persipo itu bisa membuat kesadaran orang-orang Purwakarta bahwa ya mereka harus tahu tim mana yang mereka harus dukung. Ya bisa disebut tanah kelahirannya sendiri kan, yang berasal dari kabupaten sendiri yang mereka bangga-banggain. Terus gue lebih condong ke si manajemennya sih. Ayolah buat manajemen, kita buat ruang diskusi, kita sharing-sharing supporter mana sih yang gak mau lihat timnya terpuruk. Apalagi kejadian tahun kemarin. Menurut gue pribadi kejadian kemarin itu Persipo itu ya bobrok. Dalam liga terakhir 2017, 2018 dan 2019 itu Persipo ya kayak keluar jalur. Ya oke lah, mereka bisa bermain ya, tapi cara permainannya itu di luar nalar. Dari 2017, 2018 kita bisa lolos fase grup. Nah sedangkan 2019 itu kita nggak sama sekali lolos fase grup itu. Yang gue mau tanya itu, kenapa gue pengen ada ruang diskusi, apa sih yang terjadi ke Persipo itu sampai mereka keluar dari track itu. Kalau masalah mereka satu tim klub neraka ya gak masuk akal. Secara tim lawan juga punya sisi kelemahan lah. Kita pernah ngadain uji coba, kenapa nggak jadi ajang percobaan lah buat si Persipo sendiri, buat ngebenahin formasinya mana yang pas, pemainnya mana yang pas buat match itu. Tapi pas lihat hasil akhir ya mengecewakan bagi supporter. Ayolah kita duduk bersama, kita pecahin masalahnya apa sih permasalahan di Persipo itu sama supporter. Ya kita mikirnya percuma ya kita teriak-teriak pengen
naik Liga 2 tapi hasilnya dalam jajaran Persipo sendiri juga gak benar. Dalam artian gak benar, gak jelas strukturnya kayak gimana, mereka tujuannya, visi misinya kayak gimana. Supporter mana sih yang gak mau lihat timnya naik kasta kan? Sekelas Persipo yang berada di Liga 3 naik kasta ke Liga 2. Wow, itu merupakan bentuk prestasi yang luar biasa bagi supporter. Nah, kembali lagi, kita naik Liga 2 siap gak sih? Apa persiapannya? Sedangkan kita menjalani Liga 3 aja, manajemen itu kayak terseok-seok, kayak nggak terlalu fokus, nggak terlalu sungguh-sungguh terhadap si Persipo. Makanya itu saya lebih tekanin ke manajemen, ayolah kita pecahin permasalahan yang ada di Persipo. Kita duduk bersama, kita undang semua aliansi supporter Purwakarta, Persipo khususnya, ya buat mempercayain masalah si Persipo itu, entah internal entah eksternal. Harapan untuk Persipo ke depannya, semoga Persipo tampil lebih maksimal lagi dari laga yang sebelumnya. Dan semoga juga untuk Persipo bisa membawa harum nama kota Purwakarta tercinta ini ke kancah yang lebih tinggi. Dan satu yang paling kami inginkan itu naik kasta. Buat Persiponya sendiri, tolonglah di tahun ini bisa dikondisikan kurang lebih Jadikan pelajaran. bisa jadi. Terus tolong kalau emang bisa naik kasta lah, jangan sampai di liga-liga itu terus bosan. Ya semoga lebih baik lagi dalam sepak bolanya. Kalau bisa naik kasta juga. Karena naik kasta bukan sebuah mimpi jika bermain dengan sepenuh hati. Semoga manajemen lebih baik, pemerintahan lebih peduli kepada tim Persipo. Ya karena Persipo harga diri kami, Persipo Pil ID. Saya sangat apresiasi sekali TDP ini, luar biasa. Meskipun tahun-tahun ini saya tidak menukangi Persipo, tapi saya sendiri merasakan fanatisme dari TDP ini untuk memajukan tim Persipo baik Suratin ataupun Liga Nusantara ini luar biasa sekali. Ya, harapan saya ke depannya terus berkreasi untuk mensupport tim lokal. Untuk harapan dan doa di umur yang ke-6 tahun ini untuk tifosi Della Purwakarta dulu ya. Semoga semakin dewasanya umur tuh semakin dewasa juga pikiran. Gak ada lagi sifat kekanak-kanakan yang harusnya gak ada di diri kita di umur sekarang, di sebesar sekarang kita. Dan jangan sampai pernah lupa dengan sejarah-sejarah awal kita, dengan misi awal kita, dengan tujuan utama kita. Semoga bisa terus mempersibukkan Purwakarta umumnya ya. Dan juga bisa bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, mau di Purwakarta atau mau di luar Purwakarta, maupun luar Purwakarta maksud saya. Itu sih, karena sudah mulai ya kita di beberapa tahun ke belakang, atau ya beberapa tahun ke belakang kita sudah mulai di agenda-agenda sosial seperti perpustakaan jalanan. Kita berafiliasi dengan Perpusja Purwakarta. Kita juga udah mulai dengan pasar gratis, food not bomb dan lain-lain. Itu bakal terus kita gencarkan, karena bahwasanya sepak bola tuh bukan cuman tentang lu main bola dan supporter seperti umumnya yang kalian pikirkan. Tapi di sini sepak bola lebih dari itu. Sepak bola mencangkup urusan sosial dan lain-lain. Dari sepak bola kita bisa aware, sadar, dan hakikat awalnya sepak bola itu sendiri pun sebagai hiburan kan. Nah, dari situ sudah terbentuk jiwa-jiwa sosial dari situ. Semoga ya, semoga di tahun-tahun ke depan bisa terus lagi
lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk harapan buat klub dan manajemen, semoga di tahun-tahun yang akan datang atau di liga-liga musim-musim yang akan datang, kita nggak muluk-muluk. Kita pengen manajemen yang bersih, kita pengen manajemen yang transparan, dan kita juga pengen manajemen yang bisa bersinergi dengan supporter. Karena kita sayang dengan klub, karena kita peduli dengan klub, itu yang kita harapkan. Harapan buat si Tifosi Dela Purwakarta ya semakin loyal, makin kompak, makin solid, semakin militan buat ngedukung Persipo Purwakarta. Dan buat semuanya yang ada di Tifosi Dela Purwakarta, hilanginlah stigma bahwa mereka itu orang lama di TDP, gua tuh orang baru. Semuanya sama, kita nggak ngebanding-bandingin mana orang lama, mana orang baru. Ya kalau kalian sudah masuk dalam nama besar Tifosi Dela Purwakarta, ya berarti kalian udah bisa ambil andil dalam setiap permasalahan. Buat kedepannya si TDP, buat kedepannya si Persipo itu. Buat TDP harapannya makin kompak, loyal, makin erat kekeluargaannya, makin edan. Harapan buat Tifosi Dela Purwakarta sendiri kedepannya semoga Tifosi makin loyal, makin militan, makin cinta kepada tim lokal yaitu Persipo. Ya semoga semua orang yang terlibat di dalam TDP sehat-sehat, panjang umur. Kalian adalah orang-orang yang hebat. Jangan pernah lelah mendukung Persipo. Jangan pernah takut, karena kami ada di belakang kalian untuk membantu kalian membangkitkan sepak bola Purwakarta. Semoga makin loyal, makin jaya dan semangat. Harapan buat ke depan buat TDP, semoga TDP semakin loyal, semakin total, semakin militan buat mendukung Persipo Purwakarta. Harapan kita untuk Tifosi Dela Purwakarta, semoga makin legek, makin solid, makin kompak, makin militan, makin loyal. Dan bukan nama TDP, get back TDP. Tetap semangat oh kawan, teriak lantang perjuangan, kepakan tangan, satukan harapan. Ini saatnya kita berdiri, lanjutkan langkah yang sempat terhenti. Takkan lelah jiwa ini untuk tetap setia bersamamu.